Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi PPT yang sudah saya buat. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas PTK 2018. Sini saya akan menjelaskan materi tentang data dan signal. Pembahasan pertama yaitu analog dan digital. Pengertian sinyal analog dan digital. Analog adalah sebutan dari sebuah sinyal yang mempunyai bentuk gelombang dengan cara kerja yang berkelanjutan. Sinyal analog membawa informasi data dengan mengubah karakteristik gelombang. Sedangkan digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara mendadak atau tiba-tiba dengan perubahan yang memiliki besaran 0 dan 1. Selanjutnya, periodik analog signal dan digital signal. Yang pertama, signal analog adalah sebuah sinyal untuk waktu yang berbeda-beda. Fitur variabel dari sinyal adalah representasi dari beberapa waktu lain yang bervariasi. Ini berbeda dari sinyal digital dalam hal fluktuasi kecil yang bermakna. Ciri-ciri sinyal analog: yang pertama, transmisi efektif terjadi pada frekuensi tinggi, dan yang kedua, memungkinkan frekuensi diffusion multiplexing. Selanjutnya, signal digital adalah semua informasi digital memiliki sifat-sifat umum yang membedakannya dari metode komunikasi analog. Sinkronisasi dalam informasi digital yang disampaikan oleh simbol urutan yang diperintahkan. Ciri-ciri sinyal digital: yang pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Dan yang keempat, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Selanjutnya, transmission impairment. Yang pertama, konsep dan istilah. Data transmisi melewati transmitter atau pemancar dan receiver atau penerima melalui media transmisi. Yang kedua, konsep time domain. Ada 3 karakteristik penting sinyal periodik, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Yang ketiga, transmisi data analog dan digital. Istilah analog dan digital berhubungan dengan continuous dan discrete yang dalam komunikasi data dipakai dalam 3 konteks, yaitu data, signaling, dan transmisi. Yang keempat, data. Data analog diperoleh pada nilai-nilai continuous dalam beberapa interval, contohnya seperti suara dan video. Data digital didapat pada nilai-nilai discrete. Yang kelima, pola desain untuk sinyal. Sinyal analog adalah gelombang elektromagnetik continuous yang disebar melalui suatu media, tergantung pada spektrumnya. Sinyal digital adalah serangkaian pusat tegangan yang dapat ditransmisikan melalui suatu medium kawat. Yang keenam, data dan sinyal. Data digital dapat dijadikan sinyal analog yang memakai modem, sedangkan data analog sinyal digital yang memakai kode. Yang ketujuh, kelemahan transmisi. Ada 3 kelemahan yang signifikan, yaitu attenuation atau pelemahan sinyal, dan distorsi atau perubahan bentuk gelombang, dan noise. Yang ke-8, kapasitas channel, menyatakan kecepatan yang mana data dapat ditransmisikan melalui suatu pet komunikasi yang diberikan. Dan yang ke-9, media transmisi adalah penghubung fisik antara transmitter dan receiver dalam sistem transmisi data.
Selanjutnya, data rate limits. Ada 3 kecepatan data rate, yaitu yang pertama besarnya bandwidth yang tersedia, yang kedua level sinyal yang kita gunakan, dan yang ketiga kualitas dari kanal terhadap besarnya noise. Kemudian selanjutnya performance. Pengertian performance. Dalam komunikasi, data performance dapat diartikan sebagai ukuran yang dapat diperhitungkan dengan waktu dalam mentransmisikan data yang terbebas dari kesalahan. Ukuran waktu ini biasa disebut dengan istilah response time atau waktu tanggap transmisikan data. Response time juga dapat diartikan jumlah lama waktu yang dihitung dari akhir permintaan tersebut dilayani. Selanjutnya, hal-hal yang dapat mempengaruhi performance dari komunikasi data yaitu yang pertama jumlah pengguna, yang kedua kecepatan transmisi, dan yang ketiga jenis transmisi. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.